Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik dan seluruh keluarga. Nah adik-adik, kakak berjumpa lagi dengan adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi adik-adik masih semangat kan? Nah kakak harap adik-adik semua harus semangat ya. Walaupun kita beribadah masih tetap seperti biasanya, yaitu melalui online di rumah kita masing-masing. Tapi kakak harap adik-adik jangan patah semangat, jangan malas-malasan untuk mengikuti ibadah IMPA. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita semua sukacita dan damai sejahtera. Kalau begitu adik-adik, mari kita mulai akan ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Layan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas semua penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik kami anak-anak-Mu dan seluruh keluarga kami. Tuhan selalu lindungi kami, Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada, dalam kami melakukan aktivitas kami setiap hari. Bapa di surga, saat ini kami sudah datang dan berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah IMPA. Walaupun melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami. Biarlah apapun yang kami dengar dari Kakak Layan, firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Begitu pula kami mau berdoa kepada Kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah Kakak Layan dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7-17. Kita baca sama-sama ya adik-adik.
Ini dituliskan kepada jemaat perdana atau jemaat mula-mula dalam hubungan masyarakat sosialnya. Jemaat ini berjumpa dengan pengaruh budaya Helenisme yang ada di dalamnya. Ada filsafat genotisme, pengajaran yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Filsafat ini lebih menekankan pengetahuan dengan mengandalkan akal pikiran manusia saja. Karena itu Yohanes mengingatkan agar tidak terpengaruh dengan pengajaran ini, sebab dengan mengikuti pengajaran ini, jemaat akan terjebak dalam perilaku hedonisme, materialisme, egoisme, dan sebagainya. Sehingga kehadiran jemaat bukan menjadi garam dan terang dunia, tapi ikut dalam arus kehidupan dunia yang gelap, menjadi teladan dalam kehidupan di masyarakat sosial mereka dengan memperlakukan hidup tidak sama dengan dunia sekuler. Hidup dalam Kristuslah yang terlihat dalam perilaku setiap hari. Yohanes mengatakan, karena jemaat mengenal Yesus, maka tentunya mereka mengerti apa yang Yesus lakukan selama ada dalam kehidupan ini. Yesus hidup tidak sama dengan dunia, bahkan ia memberikan pengajaran tentang hidup mengasihi manusia. Hidup mengasihi sesama, tidak menendam dan tidak membalaskan kejahatan pada orang yang berbuat jahat. Jemaat diharapkan tidak memuaskan nafsu kedagingan dengan menikmati segala yang ada dalam dunia. Hedonisme adalah pemenuhan nafsu ragawi dengan menghalalkan segala cara demi tujuan hidup atau cita-cita hidup. Banyak kekayaan atau menumpuk materi secara berlebihan. Dengan cara seperti itu mereka akan terjebak hidup tidak lagi melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah yang tidak berfokus pada keinginan dunia. Bukannya tidak bisa memperoleh harta, tetapi harta bukan menjadi sentral kehidupan kita hari lepas hari. Sebab itu akan merongrong orang untuk terus mencari harta duniawi dan tidak harta sorgawi. Nah, adik-adik, dengan hidup seperti itu, kita akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Atau kita menjadi terang dan membawa damai dimanapun kita berada. Kalau kita hidup dengan kegelapan, yang ada banyak yang musuhin kita, banyak yang membenci kita. Kalau adik-adik hidup dengan marah-marah terus, emosi terus suka iseng, terus suka jahil kepada teman-teman atau kakak dan adiknya, orang akan tidak senang sama adik-adik, bahkan benci sama adik-adik, bahkan marah-marah sama adik-adik. Coba, kanan sih mau ajak adik-adik kelas tanggung nih, untuk tutup mata dalam 2 detik aja. Yuk kita sama-sama tutup mata ya. Nah, buka lagi. Kira-kira apa yang kita lihat ketika kita tutup mata? Gak ada lagi kan yang namanya terang, ya kan? Kalau hidup kita di dalam terang dan membawa damai, walaupun itu di dalam gelap, kita punya cahaya yang bersinar terang untuk menerangi yang namanya kegelapan. Kalau tadi kita nggak ada yang namanya terang sedikit pun di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita di rumah mati lampu, nggak ada lilin sama sekali, terus kita buru-buru untuk ke kamar mandi, terus kita kesandung, kita jatuh, kita nangis, ya kan? Karena apa? Itu karena di dalam diri kita. Contoh aja, kalau kita iseng sama teman, sama kakak, nggak ada yang mau dengar kita, nggak ada yang mau temenan sama kita. Tapi kalau hidup kita damai, menjadi terang dimanapun kita berada, ada kasih Tuhan Yesus yang selalu terpancar di hati kita. Banyak orang yang sayang sama kita, mama, papa, teman-teman, bahkan menjadi sahabat adik-adik. Nah, anak Tuhan Yesus ingin adik-adik untuk menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Adik-adik, kita akan beraktivitas. Nah, kanan sih ingin adik-adik untuk membuat sebuah gambar hati di karton warna hitam. Kalau punya karton warna hitam, kalau tidak punya juga nggak apa-apa, ada origami. Nah, di situ adik-adik gambar hati. Nah, di situ gambar hati, ya kan? Lalu tempelkan gambar lilin yang menyala, ya kan adik-adik, atau percikan sinar yang maksudnya percikan sinar di cinta yang dari karton hitam itu. Nah, nanti adik-adik tulis di situ, dunia yang gelap ada cinta di dalamnya dengan kehadiran terang.
Jadilah terang berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran di Efesus 5 ayat 9. Terima kasih. Yesus berpesan dalam malanglah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa ya. Adik-adik mengambil sikap doa yang baik dan benar, lipat tangannya, lalu tutup mata serta tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan kakak pelayan untuk kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengerti, memahami, dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, serta takut akan Tuhan. Juga Tuhan kiranya Engkau berkati kakak pelayan yang sudah membawakan firman-Nya untuk kami, kakak pelayan yang sudah boleh melakukan pelayanan pada pagi hari ini dalam ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan, dan keluarga. Sertai dan berkati kakak pelayan kami Tuhan, untuk senantiasa tetap bisa melayani Engkau dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan yang masih sekolah dan belajar secara online. Tuhan berkati kami untuk senantiasa selalu ada semangat dan sukacita dalam melakukan kegiatan belajar secara online. Tetap berikan kami hikmat, pengetahuan, dan tetap berikan kami kepintaran Tuhan dengan segala apapun secara terbatas yang kami lakukan. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan memberkati dan menjaga kami. Berkati untuk keluarga kami, tetap berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalani setiap kehidupan kami secara keluarga, secara pribadi, dan juga Tuhan berkati kami semua. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GPIB Gracia Bekasi. Tuhan berkati kami semua, Kau berkati seluruh jemaat Gracia Bekasi, untuk senantiasa kami tetap selalu berpegang teguh pada iman, pengharapan kami kepada Tuhan. Dari ketua majelis jemaat, PHM, para majelis, dan kami semua kakak pelayan, kenam pelekat, dan kami semua anak-anak Tuhan, pelekat PA, Gracia Bekasi, Tuhan berkati. Kiranya kami senantiasa selalu ada dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Kami juga bisa menjadi terang di sekitar kami. Kami rindu untuk bisa beribadah secara langsung Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya dengan keadaan saat ini Tuhan tetap memberkati kami. Hingga nantinya jika Tuhan berkehendak dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa, kami bisa beribadah secara langsung, bertemu dengan teman-teman kami. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dari pemimpin yang tertinggi sampai dengan yang terendah di sekitar rumah kami. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Hadirkan sukacita, damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak yang tidak seberuntung kami, anak-anak terlantar, janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang jompo. Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai mereka sebagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kami semua di sini. Terima kasih ya Tuhan.
seluruh hidup dan kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk apapun yang terjadi. Tetap beri kami kekuatan, tetap beri kami kesehatan Tuhan Yesus, dalam keadaan dan kondisi yang saat ini tidak menentu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang punya kuasa untuk semuanya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepadamu, kiranya ini juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Apa yang sudah kami berikan dengan penuh sukacita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa serta ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan